Tes, check sound. Kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, kita review dulu sebentar ya untuk Bitcoin dan ya mayoritas kripto hari ini. Jadi untuk Bitcoin masih terjaga ya di market price-nya, dia masih bagus teman-teman. Jadi masih not bad lah gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari oret-oretan yang sudah saya buat sebelumnya ya, di video sebelumnya ini, saya sempat menganalisa ya. Di sini. Jadi saya sempat menganalisa bahwa Bitcoin ini sepertinya untuk naik juga dia lumayan susah. Di sini dia membuat wick lumayan panjang nih, artinya dia ketika naik ada selling pressure yang kuat. Jadi mungkin saya sempat menganalisa gitu ya, bahwa mungkin Bitcoin saat ini akan konsolidasi dulu teman-teman. Jadi polanya akan seperti ini ya, naik turun naik turun. Kemudian jadi intinya untuk si Bitcoin mungkin jika tesis saya benar, ini dia tidak akan naik dulu gitu ya sampai mungkin awal Februari di sini. Nah, kemudian langsung kita lanjut ke Bitcoin dominance ya. Nah, ini adalah Bitcoin dominance. Nah, teman-teman, untuk si Bitcoin dominance, kebetulan dia juga baru saja breakout ya. Jadi saat ini dia juga malah sudah lepas dari pola penurunannya. Dan sekarang juga sama Bitcoin dominance-nya sepertinya masih akan konsolidasi nih. Jadi kayaknya masih sama kayak Bitcoin. Di sini naik, turun, di sini mungkin naik turun sampai akhirnya dia nanti akan ada saatnya dia menembus level supportnya ya. Nah, ini juga mungkin ada kemungkinan di Februari. Jadi kalau kita bandingkan atau kita gabungkan ya antara Bitcoin, market outlook dari Bitcoin dan Bitcoin dominance, nah, ada kemungkinan nih teman-teman bull run itu atau ya mungkin bisa kita bilang alt season ada di Februari gitu ya. Nah, ini berdasarkan memang analisa saja. Jadi kita masih harus lihat juga gitu perkembangan tiap harinya. Nah, sebetulnya yang saya mau bahas hari ini adalah, jadi teman-teman, dikala Bitcoin atau market kripto ini masih indikasinya gitu untuk alt season ada di Februari, nah kita itu harus siap-siap nih teman-teman. Selain teman-teman juga eh, harus ada token-token andalan untuk nanti alt season, nah teman-teman juga harus punya strategi untuk exit plan-nya ya. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti eh, profit berapa baru take profit ya, ataupun gimana, yang jelas harus ada exit plan. Jadi teman-teman jangan sampai di kripto ini, teman-teman jangan sampai jadi loyalis, teman-teman hold terus gitu ya, teman-teman cinta banget di Bitcoin, teman-teman hold sampai 2030 misalkan. Nah, jangan juga gitu. Tujuan kita tuh tetap, kita tuh cari cuan di sini. Jadi harus ada exit plan lah, kita harus jadiin cuan gitu. Oke, nah menurut saya ada beberapa strategi ya. Jadi intinya sebetulnya saya mau bilang dulu ke teman-teman ya. Inti dari kita main kripto itu sebetulnya kita cari cuan. Cari cuan ya. Nah, ini nih, intinya kita harus cari cuan ya. Nah, di sini mungkin nanti ada di bawahnya tuh teman-teman jangan maruk. Maruk ya. Jadi kalau misalkan udah profit ya udah gitu, profit langsung take profit lah gitu. Kita juga harus ada target. Nah, misalkan teman-teman sekarang apa ya? Misalkan teman-teman sekarang menargetkan, saya kayaknya targetin dapat 10% dari portofolio. Ya udah, ketika dapat target mungkin teman-teman harus berpikir tuh apakah take profit atau enggak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya ini take profit gitu. Take profit.
Dan saya mau menambahkan ya, take profit dan bawa ke dunia nyata. Gitu teman-teman. Nah, menurut saya ada 3 sih yang teman-teman harus fokus ya. Dikala market sedang sideways, jadi ada ancang-ancang untuk teman-teman mikir ya. Nanti ketika kita profit mau kemanain. Nah, jadi selain ya dari tujuan cari cuan ini ada 3 lah, ada 3 yang menurut saya penting gitu. Pertama, jangan maruk, kemudian tentukan target, dan kemudian setelah targetnya tercapai, take profit dan bawa ke dunia nyata. Jadi jangan take profit saja gitu. Kadang ada teman-teman yang take profit tapi masih di kripto. Alhasil nantinya masukin lagi gitu. Karena kan panas ya. Nanti masukin lagi beli gitu karena FOMO. Kemudian malah jadi loss atau malah jadi minus. Nah, saran saya ya bawa ke dunia nyata. Nah, kali ini saya akan lebih jauh membahas ini nih, take profit dan bawa ke dunia nyata. Jadi teman-teman, ini salah satu strategi teman-teman juga ya, atau salah satu strategi saya juga ketika nanti di bull run, ketika dia datang ya, atau alt season itu datang, saya akan take profit dan bawa ke dunia nyata. Salah satunya adalah, jadi ini juga bisa mungkin jadi contoh untuk teman-teman, ataupun teman-teman nanti bisa komen ya, ada saran yang lebih baik atau enggak. Nah, menurut saya akan bawa gitu ya, ketika misalkan nanti 100%, saya dapat misalkan dari 100% cuan saya ya, 100%. Nah, ini udah ada duit nih 100%. Nah, kalau saya pribadi, saya akan langsung masukkan lagi 20%. Saya akan pecah dulu 20%, kemudian saya orangnya lumayan agresif ya, jadi ini 60%. Nah, 20%-nya lagi di sini nih. Nah, untuk 60% ini saya biasanya masukkan ke tabungan tapi bentuknya dunia nyata. Sudah jangan kripto lagi, teman-teman ya. Jadi ini case-nya ketika sudah profit ya. Jadi 60% ini saya masukkan ke instrumen investasi lagi tapi di dunia nyata. Saya lebih suka reksadana ya, reksadana. Nah, ini saya full di reksadana. Ini mungkin nanti alokasinya bisa dibagi di sini ada 2, reksadana pasar uang dan juga ada reksadana pendapatan tetap. Nah, ini adalah fungsinya, kita ibaratkan menyimpan kekayaan lah. Jadi reksadana pasar uang dan pendapatan tetap itu kan kenaikannya pasti. Tiap tahun tuh pasti naik gitu. Meskipun memang sedikit ya. Cuma berapa persen gitu, 5%. Tapi yang jelas ini untuk menyimpan aset atau kekayaan yang sudah kita dapat dari kripto. Oh, ini 20 ya. Nah, saya yang 20%-nya saya akan simpan ke duit cash, teman-teman. Nah, ini uang cash ini mungkin tujuannya bisa macam-macam ya. Ini bisa untuk uang darurat juga gitu, atau ya lebih ke ada uang liquid lah. Jadi ketika nanti ada peluang, misalkan mungkin di kripto ada peluang lagi nih, murah banget misalkan Bitcoin. Nah, mungkin saya akan tembak pakai uang cash ini nih, uang dingin. Nah, sisanya kalau saya pribadi, nah ini saya akan pakai untuk mungkin jajan ya. Ini uang jajan, kemudian mungkin juga jajan, kemudian mungkin jalan-jalannya, jalan-jalan, atau mungkin shopping, atau mungkin membeli sesuatu yang memang kita inginkan gitu, membeli kebutuhan random lah, atau healing lah gitu teman-teman. Jadi nah, saya mungkin strateginya akan kurang lebih seperti ini, namun ya ini tidak terlalu detail, tapi yang jelas
Saya pengennya teman-teman juga mengikuti apa yang saya lakukan gitu ya. Minimal teman-teman harus paham yang teori tadi ya. Jadi ketika kita profit nanti di bull run misalnya kalau terjadi, teman-teman ambil dan bawa ke dunia nyata. Entah itu jadi uang cash saja mungkin, entah itu mungkin nabungnya bukan di reksadana tapi di obligasi atau di saham, itu nggak apa-apa. Dan sisakan juga uang untuk mungkin di sini ada jalan-jalan, untuk jalan-jalan, untuk shopping, untuk apa lagi misalkan ya. Nah di sini juga apa, saya biasanya untuk sodako misalkan gitu, atau ngasih uang ke orang tua, ke saudara gitu. Jadi juga bermanfaat. Nah jadi ketika nanti jadi kita juga nggak FOMO lah, nggak serakah gitu ya. Jadi gitu aja sih untuk video kali ini. Saya cuma membahas itu, jadi teman-teman juga harus siap lakukan gitu exit plan atau rancang exit plan teman-teman dari sekarang ya. Mumpung memang kayaknya sampai Februari itu kita masih ada di fase sideways atau konsolidasi ya. Kayak gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.